Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kalian untuk mengisi absensi online terlebih dahulu ya di e-learning, karena absensi tersebut memiliki poin yang besar jika kalian mengisinya. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia, lebih tepatnya pada subbab nutrisi. Coba siapa yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa ya? Iya, betul. Minggu lalu itu kita belajar mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Coba, siapa yang bisa menyebutkan apa saja teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan? Iya, pinter. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan itu diantaranya ada panel surya, lalu ada sensor cahaya, ada alat pemurnian air, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, kalian sudah sarapan belum? Lalu, apakah kita dapat mengkonsumsi seluruh jenis makanan? Dan mengapa ya kita itu bisa sakit ketika mengkonsumsi makanan yang tidak sehat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari ikuti pembelajaran hari ini ya anak-anak. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua yaitu menjelaskan fungsi jenis-jenis zat makanan bagi manusia. Oke, sekarang kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Anak-anak juga silakan baca materi yang sudah disediakan di e-learning. Yang pertama, kita akan membahas mengenai nutrisi. Definisi dari nutrisi sendiri yaitu zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia untuk dapat melakukan metabolisme secara seimbang. Nutrisi ini terkandung dalam makanan yang dikonsumsi oleh manusia sehari-hari. Selanjutnya kita bahas kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Di antaranya yaitu ada usia, jenis kelamin, aktivitas yang dilakukan, dan berat badan. Coba anak-anak perhatikan, untuk bayi hanya mengkonsumsi ASI saja karena sudah memenuhi kebutuhan energinya. Tetapi untuk anak-anak tidak cukup jika hanya mengkonsumsi satu jenis makanan, karena anak-anak sedang dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, untuk anak-anak lebih membutuhkan banyak energi. Faktor yang selanjutnya yaitu jenis kelamin. Kebutuhan energi antara anak laki-laki dan anak perempuan itu tentunya berbeda, karena anak laki-laki memiliki aktivitas yang lebih banyak dan lebih aktif, sedangkan anak perempuan lebih pasif. Maka anak laki-laki membutuhkan lebih banyak energi. Selanjutnya yaitu aktivitas yang dilakukan. Nah, untuk petani biasanya bekerja di sawah, ladang maupun di kebun. Sedangkan untuk guru biasanya bekerja beraktivitas di sekolah, yaitu mengajar. Nah, hal tersebut maka petani membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan dengan guru. Yang terakhir yaitu faktor berat badan. Nah, berat badan ini orang yang berbadan gemuk maka akan membutuhkan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang berbadan kurus. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis nutrisi. Nah, jenis nutrisi sendiri yaitu ada 6. Di antaranya ada karbohidrat, lalu ada lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai karbohidrat.
Nah, karbohidrat ini di setiap molekulnya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, karbohidrat ini terdapat 3 jenis, yaitu gula, pati, dan serat. Untuk gula sendiri biasanya didapatkan dari madu, lalu buah-buahan, maupun dari susu. Nah, untuk pati sendiri biasanya didapatkan dari tumbuhan. Serat biasanya didapatkan dari buah-buahan dan dari sayur-sayuran. Nah, fungsi utama dari karbohidrat sendiri yaitu sebagai sumber energi. Lalu, contoh dari karbohidrat yaitu ada nasi, jagung, umbi, dan kentang. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai lemak. Nah, fungsi dari lemak sendiri yaitu sebagai sumber energi, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, sebagai pelindung organ penting dalam tubuh seperti organ jantung, paru-paru, maupun ginjal. Nah, organ tersebut selain dilindungi oleh rangka juga dilindungi oleh lemak. Namun juga lemak tidak boleh berlebihan karena akan mengganggu fungsi dari organ tersebut. Fungsi lain dari lemak yaitu sebagai pengatur suhu tubuh. Contohnya yaitu ketika kita berada dalam ruangan yang ber-AC namun kita tetap merasakan hangat karena terdapat lemak di dalam tubuh kita. Nah, lemak sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati biasanya disebut dengan lemak tak jenuh dan lemak hewani biasa disebut dengan lemak jenuh. Untuk lemak nabati sendiri biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu ada alpukat, duren, kelapa, dan kacang tanah. Lalu untuk lemak hewani contohnya yaitu telur, susu, ikan, dan daging. Nah, lemak hewani atau lemak jenuh ini jika dikonsumsi secara berlebihan maka akan menimbulkan beberapa penyakit, di antaranya jantung koroner, stroke, kolesterol, dan lain sebagainya. Jika seperti itu, lemak hewani juga disebut dengan lemak jahat dan lemak nabati bisa disebut juga dengan lemak baik. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai protein. Nah, selain karbohidrat dan lemak tadi, protein juga memiliki fungsi sebagai sumber energi. Fungsi lain dari protein yaitu membangun sel-sel tubuh yang rusak. Hal ini dapat dilihat dari orang yang sakit. Jika dalam masa pemulihan, maka disarankan untuk banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Lalu yang terakhir yaitu sebagai pembentuk antibodi. Nah, protein ini terdiri dari 2 macam, yaitu ada protein hewani dan ada protein nabati. Untuk protein hewani itu dari hewan, lalu protein nabati yaitu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh protein hewani yaitu ada telur, daging, ikan, dan lain sebagainya. Untuk protein nabati yaitu didapatkan dari biji-bijian dan dari kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu ada mineral. Nah, fungsi dari mineral sendiri antara lain untuk proses pembangunan sel yang bisa didapatkan dari makanan yang mengandung kalsium, lalu membantu reaksi kimia tubuh yang bisa didapatkan dari makanan yang mengandung besi, kalsium, dan seng. Selanjutnya, mengangkut oksigen keseluruhan tubuh yang bisa didapatkan dari makanan yang mengandung besi dan seng. Lalu pembentukan dan pemeliharaan tulang yang bisa didapatkan dari makanan yang mengandung kalsium dan fosfor. Nah, mineral ini terdiri dari 2 macam, yaitu ada mineral makro dan ada mineral mikro. Untuk mineral makro yaitu merupakan mineral yang dibutuhkan di dalam tubuh dalam jumlah yang banyak. Sedangkan mineral mikro yaitu merupakan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit di dalam tubuh. Nah, mineral makro diantaranya ada kalsium, natrium, fosfor, klorida,
kalium, magnesium, dan sulfur. Lalu untuk mineral mikronya sendiri yaitu ada zat besi, zinc, yodium, mangan, selenium, fluor, tembaga, kromium, dan molibdenum. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa mineral itu ada kalsium, fosfor, potasium, dan lain sebagainya. Mineral tersebut memiliki fungsinya masing-masing dan bisa didapatkan dari sumber seperti telur, sayuran, kedelai, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai vitamin. Nah, fungsi dari vitamin sendiri yaitu mengatur fungsi-fungsi metabolisme tubuh, lalu mencegah beberapa penyakit kronis, menjaga nafsu makan, menjaga kesehatan tubuh, dan menjaga kekebalan tubuh. Nah, vitamin ini terbagi menjadi dua, yaitu ada vitamin yang larut dalam air berupa vitamin B dan vitamin C, lalu ada vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Nah, untuk vitamin B sendiri bisa didapatkan dari ikan, sayur-sayuran, dan vitamin C biasa didapatkan dari buah-buahan. Nah, selanjutnya yaitu vitamin A, D, E, dan K yaitu bisa didapatkan dari sayur-sayuran dan dari daging-dagingan. Selanjutnya yaitu ada air. Nah, 60% sampai 80% sel tubuh makhluk hidup tersusun dari air. Maka dari itu, manusia dianjurkan untuk mengkonsumsi 2 liter air atau setara dengan 8 gelas. Nah, fungsi air sendiri diantaranya yaitu sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Seperti yang anak-anak sudah ketahui, dalam sel itu terdapat sitoplasma yang mengandung cairan air. Fungsi lainnya yaitu sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai pelarut zat gizi, membantu proses pencernaan, dan media pengeluaran atau metabolisme. Contohnya yaitu ketika kita tidak mengkonsumsi air secara maksimal atau optimal, maka BAB kita tidak akan lancar. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis reagen untuk mengetahui nutrisi dalam bahan-bahan makanan. Jika kita melakukan uji coba terhadap makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat, ditetesi dengan reagen Lugol, maka akan berwarna biru kehitaman. Jika kita melakukan uji coba terhadap makanan yang mengandung protein, yang ditetesi dengan reagen Biuret, maka akan menghasilkan warna hitam. Untuk zat makanan yang mengandung glukosa, jika ditetesi dengan reagen Benedict, maka akan menghasilkan warna merah bata atau orange. Nah, untuk zat makanan yang mengandung lemak, bisa kita lakukan uji coba dengan menggunakan kertas buram. Dengan kita mengoleskan bahan makanan tersebut pada kertas buram, lalu jika makanan tersebut mengandung lemak, maka kertasnya akan berubah menjadi transparan. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama materi kali ini ya anak-anak. Kesimpulannya, nutrisi merupakan zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia untuk dapat melakukan metabolisme secara seimbang. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi manusia, diantaranya yaitu usia, jenis kelamin, aktivitas yang dilakukan, dan berat badan. Nah, selanjutnya yaitu untuk jenis nutrisi sendiri terbagi menjadi 6, yaitu ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Selanjutnya, silakan anak-anak kerjakan soal yang sudah disediakan di e-learning ya, mengenai subbab nutrisi. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai
struktur dan fungsi pencernaan makanan pada manusia. Silakan anak-anak dapat mempelajari terlebih dahulu struktur dan fungsi pencernaan makanan pada manusia. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.